itu terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat Advent. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 10. Demikian dikatakan firman Tuhan. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Molo dibibeltai di dokma songonon. Idama markua sodoro Tuhan Jehovah. Jala tanganna gumonggom ibana. Idama ihutu ibana upana. Jala di jolona pamalosonna. Ima sahatna. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 13 Desember 2021, sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita, di mana Tuhan Allah datang membawa kebaikan bagi umatnya. Setiap kali presiden berkunjung ke daerah-daerah, ia disambut dengan penuh semangat oleh rakyatnya. Umumnya dengan keyakinan bahwa presiden akan membawa sesuatu yang baik bagi rakyat. Demikian juga ketika beliau menjanjikan sesuatu yang baik bagi rakyat, secara umum rakyatnya percaya kepadanya karena beliau memang memiliki kuasa untuk melaksanakan ataupun memaksa bawahannya untuk merealisasikan janji itu. Situasinya tentu berbeda ketika yang datang dan berjanji orang-orang yang tidak memiliki power atau mereka yang powernya lebih kecil. Demikian halnya dengan Tuhan Allah. Dia memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari presiden atau kepala negara manapun di dunia ini. Dia memiliki kekuatan yang jauh melebihi kekuatan militer manapun di dunia ini. Maka dengan powernya itu, Tuhan Allah pasti mampu mewujudkan atau memenuhi segala janjinya kepada umatnya yang sedang berada dalam situasi yang menyedihkan. Mengapa? Karena dia memiliki kuasa untuk itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menunda dan membatalkan janjinya itu, kecuali diri Allah sendiri. Itulah yang diberitakan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel yang pada waktu itu berada di pembuangan, berada dalam kesesakan, yaitu bahwa Tuhan Allah dengan segala kuasa dan kekuatan yang ada padanya akan datang membawa kebaikan bagi umatnya. Dia datang untuk menggembalakan, menghimpun yang telah
tercerai-berai, memangku yang lemah, dan menuntun umatnya ke jalan yang benar. Kembali ke tanah leluhur mereka, kembali ke Sion, ke Yerusalem, dengan penuh sukacita. Firman Tuhan inilah yang kemudian memberi semangat baru bagi umat Tuhan untuk tetap berharap sambil mempersiapkan diri dengan baik untuk kembali pulang ke Yerusalem. Sungguh suatu sukacita yang amat besar. Sahabat yang baik hati, yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, penghiburan dan penguatan ini juga berlaku bagi kita, jemaat Tuhan yang dalam faktanya sering berada dalam situasi sulit dan hampir tidak ada jalan keluar. Di tengah-tengah persoalan hidup yang kita alami, tentu kita merindukan ada jalan keluar, termasuk merindukan ada orang yang mau menolong kita. Firman Tuhan pada hari ini memang menjanjikan pertolongan Tuhan, pangurupion ni debata, yaitu bahwa Tuhan datang untuk membawa kebaikan bagi umatnya. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada akibat dari kesalahan atau dosa kita yang lakukan. Sebab kalau membaca Yesaya 4 ayat 2, maka ada hal yang penting yang terungkap di sana terkait kesalahan mereka telah diampuni. Namun pengampunan itu terjadi setelah mereka menerima hukuman atau akibat dari kesalahan mereka itu. Bahkan hukuman itu 2 kali lipat dari segala dosanya. Dengan demikian pertolongan Tuhan bagi umatnya dimaksudkan sebagai upaya Tuhan memulihkan mereka menjalani masa-masa sulit. Ada seorang warga jemaat yang curhat, "Pak Pendeta, saya ini telah berbuat kesalahan di tempat kerja saya. Saya menyesal melakukan kesalahan itu. Sekarang saya bingung, mau mengakui atau tidak." Bapak Ibu, tentu saya mengarahkan dia untuk mengakui kesalahannya. Karena itu jauh lebih baik. Namun dia berkata lagi, "Saya tahu bahwa mengakui kesalahan itu sangat baik. Tetapi saya masih bingung mengakuinya atau tidak. Sebab kalau saya mengakuinya, maka pasti ada akibatnya. Paling tidak kena marah dan mungkin posisi saya digeser. Saya tahu karakter pimpinan saya. Lalu bagaimana kalau tidak mengaku? Mana lebih umporan. Dan tentu kena marah lagi. Mungkin jauh lebih besar. Sekarang terserah, pilih yang mana, mengaku atau tidak. Keduanya memiliki konsekuensi dan Anda tidak bisa menghindar dari itu. Sahabat yang baik hati, zaman sekarang banyak orang memiliki pemahaman seperti warga jemaat tadi. Sadar telah berbuat salah, tetapi tidak mau menerima akibat apapun dari kesalahan itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang murahan, di mana manusia bebas melakukan kehendak hatinya, termasuk berbuat salah atau dosa. Tuhan menjanjikan pertolongan. Dia akan menolong setiap orang yang berada dalam kesulitan, termasuk orang yang telah menerima akibat dari kesalahannya. Itulah yang dia lakukan juga bagi umat Israel. Kebaikan setelah mereka menjalani masa hukuman itu. Hal itu hendak menegaskan bahwa Tuhan itu tidak selamanya
menyimpan amarahnya, tidak selamanya menghukum umatnya. Dia memberikan hukuman untuk kebaikan mereka juga. Umbal gado holong ni Tuhani sian rimasna. Hamu mulat ni parjahati tumundalhon dalanna. Mubama pature parade dalam di Tuhani. Bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Mubama ima pertobatan. Dan firman Tuhan berkata, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan. Dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Idama marhua sodoro Tuhan Jehovah. Jala tanganna gumonggom ibana. Idama ihutu ibana upana jala di jolona pamalosonna. Atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan sangat kita butuhkan. Dengan campur tangannya Tuhan, dalam kemelut yang kita hadapi tidak ada lagi ketakutan dan keraguan dalam menjalani hidup ini. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau Tuhan campur tangan, pasti ada jalan keluar dari masalah. Banyak memang kesulitan yang datang bagai gelombang badai yang menerpa kehidupan kita. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Keyakinan kita kepada Tuhan yang menolong dan menyelamatkan kita. Dan berbagai persoalan hidup ini, kekuatan tangan Tuhan yang berkuasa melakukan apapun untuk kita. Yang penting kita tetap berserah dan yakin teguh kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Kami sujud, menyerahkan hidup kami, memohon selalu pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami ini. Kami tidak mampu menjalani hidup ini kalau Tuhan senantiasa menolong kami, kami mampu dan bisa menjalani kehidupan ini. Kami berserah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Berikan kekuatan-Mu kepada kami Tuhan, agar kami senantiasa menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu yang sudah kami terima. Sempurnakanlah hidup dan kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat yang melimpah daripada-Mu. Terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Oras. Salam. Firman jari